Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 5. We will presentation about teaching reading. Before introduce myself, my name is Kakak Aldela and my partner Nadia Wulandari. Okay, the first explanation by me. The first, I can explanation about definition of reading skill. Definition of reading skills. Reading skills are specific abilities which help readers put their talk into words in a meaningful form and to mentally interact with the message. There are some different definitions of reading. Reading is the nature of the accomplishing process of reading. Written products are often the result of thinking, drafting, and revising producer that require special skills that not every speaker develops naturally. Brown 2003 335. This is explained by some different linguists. Oke, jadi keterampilan menulis adalah kemampuan khusus yang membantu penulis menuangkan pikiran mereka ke dalam kata-kata dalam bentuk yang bermakna dan juga secara mental berinteraksi dengan pesan. Ada beberapa definisi yang berbeda tentang menulis. Menulis adalah sifat dari proses menulis itu sendiri. Produk tertulis seringkali merupakan hasil pemikiran, penyusunan, dan revisi prosedur yang memerlukan keterampilan khusus. Keterampilan yang tidak setiap pembicara berkembang secara alami. Brown 2003 halaman 335. Nah, itu tadi definisi yang dijelaskan oleh beberapa ahli bahasa yang berbeda. Okay, next I will explanation about kinds of reading. Okay, next kinds of reading. The first, imitative or writing down. Jadi yang pertama ada meniru atau menulis. Pada tingkat awal belajar menulis, siswa hanya akan menulis huruf, kata, dan mungkin kalimat bahasa Inggris untuk mempelajari konvensi kode ortografis. Beberapa bentuk dikte termasuk dalam kategori ini. Meskipun dikte dapat berfungsi untuk mengajar dan menguji pemrosesan tingkat tinggi juga. Second, intensive or control reading. Jadi yang kedua ini ada penulisan intensif. Penulisan intensif ini biasanya muncul dalam latihan tata bahasa tertulis yang terkontrol. Bentuk umum dari penulisan terkontrol ini adalah menyajikan paragraf kepada siswa di mana mereka harus mengubah struktur yang diberikan secara keseluruhan. Jadi, misalnya mereka mungkin diminta untuk mengubah semua kata kerja present tense menjadi past tense. Dalam kasus seperti itu, siswa mungkin perlu mengubah referensi waktu lain dalam sebuah paragraf. Okay, the third, self-writing atau menulis sendiri. Sebagian besar tulisan di kelas mungkin dikhususkan untuk menulis sendiri atau menulis hanya dengan memikirkan diri sendiri sebagai audiens. Contoh yang paling menonjol dari kategori ini adalah mencatat, di mana siswa membuat catatan selama kuliah untuk tujuan mengingat nanti. Pencatatan lain dapat dilakukan di tepi buku dan pada potongan kertas ganjil. Diary atau penulisan jurnal juga termasuk dalam kategori ini. Oke, next. Display wording atau menampilkan tulisan. Telah dicatat sebelumnya bahwa menulis dalam konteks kurikuler sekolah adalah sebuah cara hidup. Untuk semua siswa bahasa, latihan jawaban singkat, ujian esai, dan bahkan laporan penelitian akan melibatkan tampilan penulisan yang bagus. Untuk siswa ISL yang terkait secara akademis, salah satu keterampilan akademik yang perlu mereka kuasai adalah serangkaian teknik penulisan display. The last, real writing atau tulisan nyata. Hampir setiap tugas menulis kelas akan memiliki elemen tulisan bergambar di dalamnya. Beberapa penulisan kelas bertujuan untuk mengkomunikasikan pesan yang asli kepada audiens yang membutuhkan pesan tersebut. Dua kategori tulisan nyata dan tulisan bergambar sebenarnya adalah dua ujung dari sebuah kontinum. Dan di antara kedua ekstrem itu terdapat beberapa kombinasi tulisan bergambar dan tulisan nyata. Okay, the last explanation about micro and macro skills in reading. Micro and macro skills in reading. Teaching reading includes mastery of micro and macro skills.
Micro skills are skills that student needs to understand in order to able to produce acceptable writing, such as acceptable grammar, correct cohesive thoughts, and the ability to express a meaning in different grammatical forms. Meanwhile, macro skills are advanced skills and strategies needed to that students are able to convey the meaning they want to communicate in their writing. Oke, jadi pengajaran menulis meliputi penguasaan keterampilan mikro dan makro. Keterampilan mikro adalah keterampilan yang perlu dipahami siswa agar mampu menghasilkan tulisan yang baik, seperti tata bahasa yang benar, alat kohesif yang benar, dan kemampuan mengungkapkan suatu makna dalam bentuk gramatikal yang berbeda. Sedangkan keterampilan makro merupakan keterampilan dan strategi lanjutan yang diperlukan agar siswa mampu menyampaikan makna yang ingin dikomunikasikan dalam tulisannya.